Siapa yang share Dah. screen? Aku. Oke. Dah. Ini udah tak record sama tak what? Udah mulai recordnya. Mulai di record. Dah ini dah. Dah. Ya boh. Kak moderator ya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Langsung saja. Di sini saya dan teman-teman yaitu Lu'lu'atul Khairah, saya dan Siti Soleha akan mempresentasikan satu materi, yaitu materinya teori konstruktivisme, Gesell Theory and Information Processing Theory. Baik, presentasi akan dimulai dari saya sendiri. Baik, langsung saja. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar terdapat tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting dalam proses belajar. Hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang. Sebagai upaya memperoleh pemahaman atau pengetahuan, siswa mengkonstruksi atau membangun pemahamannya terhadap fenomena yang ditemukan dengan menggunakan pengalaman, struktur kognitif, dan keyakinan yang dimiliki. Tujuan teori konstruktivisme yaitu ada A, B, C, D, dan E. Yang pertama yaitu adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. B, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban sendiri pertanyaannya. C, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. D, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. E, lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu. Terus karakteristik teori konstruktivisme yaitu belajar berarti membentuk makna. Makna ditekan oleh mahasiswa dari apa yang dilihat, dengar, rasakan, dan alami. Konstruksi arti merupakan proses yang terus-menerus belajar, bukanlah kegiatan yang mengumpulkan fakta, melainkan suatu proses pengembangan pemikiran dengan membentuk suatu pengertian yang baru. Yang tiga, proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema seorang dalam kesenjangan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Terus hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui siswa, yaitu konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. Kelebihan teori konstruktivisme yaitu yang nomor satu, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya yaitu dalam proses pembelajaran guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa tuntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya baik dari segi latihan, pertanyaan, praktek, dan lain sebagainya. Jadi guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Dua, yaitu siswa yaitu adanya siswa lebih aktif dan kreatif. Maksudnya di mana siswa menuntut untuk bisa memahami pembelajarannya baik didapatkan di sekolah dan yang didapatkan di luar sekolah. Yang tiga, belajar menjadi lebih bermakna. Yang keempat,
pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Maksudnya siswa bebas mengenyam ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik di lingkungan dengan yang di luar sekolah. Yaitu yang nomor 5, perbedaan individual terukur dan dihargai. Yang nomor 6, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Maksudnya siswa bebas mengenyam ilmu-ilmu yang dia dapatkan di lingkungan atau di luar. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Siti Soleha. Waktu dan tempat kita persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang kekurangan teori konstruktivisme. Proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung atau arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya, melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitif. Terus, peran siswa menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Peran guru dalam pendekatan ini, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Sarana belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Evaluasi. Pandangan ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Next. Implikasi teori konstruktivisme. Pertama yaitu memberikan kebebasan terhadap siswa mengungkapkan dan mengembangkan ide-idenya masing-masing sesuai dengan persepsinya terhadap objek yang dipelajarinya. Yang kedua, kelompok-kelompok siswa perlu dibangun untuk memberikan kesempatan kepada siswa berbagi dengan siswa lainnya tentang ide atau pengetahuan mereka satu sama lainnya, sehingga tercipta pengetahuan baru dari hasil diskusi dan pemahaman dari setiap siswa. Yang ketiga, menganggap proses pembelajaran yang sama pentingnya dengan hasil belajar. Terus yang keempat, membangun rasa ingin tahu siswa melalui kajian dan eksperimen. Next. Teori Gestalt. Dalam bahasa Jerman, Gestalt berarti whole configuration atau bentuk yang utuh, pola, kesatuan, dan keseluruhan. Artinya, Gestalt adalah keseluruhan lebih berarti dari bagian-bagian. Perintis teori Gestalt ini adalah C.H.R. von Arhelfels dengan karyanya Übergestalt Qualitation 1890. Teori Gestalt adalah merupakan salah satu teori yang menjelaskan bahwa proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Teori belajar Gestalt merupakan teori belajar yang dikembangkan oleh Max Wertheimer. Max Wertheimer pada tahun 1880 sampai 1943, seorang yang dipandang sebagai pendiri dari psikologi Gestalt. Ia bekerja sama dengan dua temannya, yaitu Kurt Kafka pada tahun 1886 sampai 1941 dan Wolfgang Kohler
1887 sampai 1967. Next. Aplikasi belajar teori Gisel. Pertama, pengalaman tilikan atau insight bahwa tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenai keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Bermakna unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, perilaku bertujuan atau purposive behavior, bahwa peristiwa terarah pada tujuan. Yang keempat, prinsip ruang hidup atau life speech, bahwa perilaku individu setelah keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Yang kelima adalah transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi dalam tata susunan yang tepat. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan. Dan selanjutnya, kelebihan teori Gestalt. Yang pertama, menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman-teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadi konstruksi pengetahuan dari peserta didik. Next. Kelemahan teori Gestalt. Sulit menemukan pemahaman dalam mempelajari hal-hal yang sangat beragam. Misalnya, anak tidak dapat mempelajari nama tanaman-tanaman atau binatang-binatang dengan insight. Dia tidak dapat membaca dengan insight, demikian pula dia tidak dapat berbicara dengan bahasa asing. Siswa biologi tidak dapat mempelajari struktur dan fungsi hewan dengan pemahaman. Selanjutnya. Information Processing Theory atau teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi adalah pendekatan untuk mempelajari perkembangan kognitif yang berkembang dari tradisi eksperimental Amerika dalam psikologi. Psikologi perkembangan yang mengadopsi pemrosesan informasi perspektif untuk perkembangan mental dalam hal perubahan kedewasaan dalam komponen dasar dari pikiran anak. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa manusia memproses informasi yang mereka terima, bukan hanya menanggapi rangsangan. Teori ini membahas bagaimana saat anak-anak tumbuh, otak mereka juga menjadi dewasa yang mengarah pada kemajuan dalam kemampuan mereka untuk memproses dan menanggapi informasi yang mereka terima melalui indera mereka. Teori ini menekankan pola berkelanjutan pembangunan, berbeda dengan teori perkembangan kognitif seperti Jean Piaget's teori perkembangan kognitif yang berpikir pengembangan terjadi secara bertahap pada suatu waktu. Sudah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin inilah presentasi materi yang sudah kita presentasikan. Mungkin saya cukupkan dari sini. Saya stop share dulu. Baik, mungkin langsung saja. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah yo. Tak stop recording.